Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Anak semua, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali setelah kemarin kita libur karena ada MTQ. Satu Ahad kemarin MTQ di Cermin. Ada yang sempat lihat nonton pembukaan MTQ di YouTube? Enggak ada. Mewah dan indah sekali pembukaannya. Semua orang menyangka kalau ada sebesar dan semewah. Insya Allah kalau lagi kita akan mendengarkan kembali nanti. Yang kita baca pada hari ini akan membahas tentang kalau kemarin tata cara mandi wajib. Terus masih ingat urut-urutan mandi wajib itu gimana? Ya. Loh, masih. Siapa yang apa? Membasuh tangan. Terus? Siapa yang apa? Urutan mandi wajib sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Niat membasuh tangan, terus Ziva. Ya. Wudu. Terus menyiram bagian kiri. Menyiram bagian kanan. Terus seluruh tubuh. Apa nggak terbalik? Kanan dulu ya. Niat dulu, kemudian membasuh tangan, membersihkan apa? Kemaluan, kemudian apa? Wudu. Setelah wudu terus tangannya dibasahi, digosok-gosokkan kepada rambutnya sampai basah semua, kemudian disiram air 3 kali, kemudian disiram sebelah kanan, kemudian disiram sebelah kiri, baru seluruh tubuh. Colali. Terus pinter dulu. Ditahan. Ya, apa? Santri mari subuh itu biasa. Tapi ojo biasa. Kita lanjut ke tayamum. Apa itu tayamum? Wudu. Jika tidak menggunakan air
pengganti wudu, tidak menggunakan air tapi menggunakan at-tayammum. Wa idza ta'adzarta min isti'malil ma', jika kalian berhalangan tidak bisa menggunakan air, lima rodin, karena sakit, au khaufi dhararin, atau takut ada bahaya, au kunta fi safarin, atau kalian dalam kondisi kepergian, falam tajidil ma, kemudian kalian tidak menemukan air. Jadi apa tadi? Karena sakit atau karena bahaya kalau menggunakan air, umpamanya sakit luka, umpamanya kalau menggunakan air tidak bisa, atau karena kedinginan yang sangat sehingga tidak bisa menggunakan air, atau dalam kondisi bepergian dan tidak menemukan air, fatayammam sa'idan thayyiban, maka bertayammumlah dengan debu yang suci. Badal wudu'i wal ghusli, sebagai ganti wudu dan mandi wajib. Kalau kalian namanya habis berhubungan suami istri atau jinazah atau haid, terus tidak menemukan air atau sakit, maka boleh mandinya itu diganti dengan tayammum. Atau kalian bepergian, seperti dulu saya ceritakan, saya ketika berangkat haji berangkat umroh ke pesawat selama 10 jam di pesawat, mau wudu nggak mungkin karena di pesawat airnya sangat terbatas. Maka salah satu jalan adalah dengan bepergian. Caranya bagaimana? Fadrib biyadaikal ardo, maka tepunlah kedua tanganmu al ardo, di tanah atau debu. Wanfukhuma, kemudian tiup keduanya. Ada debu, ditepukkan tangan, kedua tangan, telapak tangan, kemudian ditiup, ya. Mukhlishan niyataka lillah, di hati sudah ada niat. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan awalnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansah bihima wajhaka wa kaffaika, kemudian usaplah dengan kedua tangan tadi wajhaka, wajah kalian, dan wa kaffaika, telapak tangan kalian. Wa mata amkana tas'imalul ma'i faltatahhar bih, dan ketika kamu memungkinkan menggunakan air, ketika sudah menemukan air, maka bersucilah dengan air. Jadi caranya tayammum itu cukup dengan satu tepukan. Perhatikan, dimulai dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja depan ini ada debu, ya. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Telapak tangan menepuk debu. Lalu ditiup. Biar debunya hilang. Lalu setelah itu diusapkan ke wajah. Langsung nyambung. Nah, cukup itu. Cukup seperti itu. Jadi tayamum membasuh atau mengusap tangannya cukup di telapak tangan, bukan sampai sikut. Kalau wudu sampai sikut, tapi kalau tayamum cukup di telapak tangan. Gak sampai gini-gini, enggak, ya. Itu wudu. Kalau tayamum cukup di telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiup. Mengusap wajah. Terus nyambung langsung. Nah, cukup. Itu tata cara tayamum. Dan hal-hal yang membatalkan tayamum sama persis dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja? Betul. Tidur, ngorok terlambat, makan membatalkan wudu? Tidak ya. Makan tidak membatalkan wudu. Kentut, tidur, tentang ngorok terus keluar mani, terus pingsan, terus PMS, head, terus kentut sudah. Buang air kecil, nifas. Buang air besar, tipis, ngengek, kentut. Nah, itu membatalkan wudu, dan juga itulah yang membatalkan tayamum. Ditambah lagi satu, tayamum batal kalau sudah mendapatkan air. Maka ketika kita sudah mendapatkan air atau ketemu air, otomatis tayamumnya batal dan harus diganti dengan wudu. Saya kira itu ya. Kita cukup sekian. Habis ini saya mau bermusik. Jadi insya Allah kita sambung di insyaallah di Sabtu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.